Konstitusi adalah suatu dokumen hukum tertinggi atau seperangkat aturan dasar yang mengatur organisasi atau pemerintahan suatu negara. Ini bisa diibaratkan sebagai buku pedoman yang di dalamnya tercantum hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, dan mekanisme dalam pengambilan keputusan. Secara harfiah, konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, artinya membentuk. Jadi, konstitusi adalah membentuk atau menyusun suatu negara. Secara hukum, konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan bernegara. Sedangkan secara sosiologis, konstitusi adalah kesepakatan bersama antara seluruh warga negara tentang bagaimana negara harus diatur. Terdapat dua konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yaitu kumpulan aturan dasar negara yang tertuang secara lengkap dan resmi. Indonesia memiliki Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis, dan konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan. Contohnya adalah pidato presiden. Tujuan konstitusi: 1. Membatasi kekuasaan pemerintah. 2. Menjamin ketertiban dan keamanan. 3. Mewujudkan keadilan. 4. Menjamin kesejahteraan umum. 5. Mewujudkan cita-cita nasional. Sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan besar atau amandemen yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2002. Setiap perubahan konstitusi mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem politik Indonesia dengan tuntutan demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan atau pada tahun 1945 hingga 1998. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat sementara pada awalnya karena negara Indonesia baru saja merdeka. Setelah pengesahan, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia hingga tahun 1998. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru, terjadi pembatasan terhadap kekuasaan legislatif dan penguatan posisi eksekutif atau presiden. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan resmi, praktik politik dan penginterpretasian terhadap konstitusi mulai berkembang sesuai dengan situasi politik yang ada. Perubahan konstitusi pertama pada 1999, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa reformasi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998, Indonesia memasuki era demokrasi baru. Salah satu langkah penting dalam reformasi tersebut adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 melalui Sidang Umum MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen ini juga mencakup perubahan dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Yang ketiga, perubahan kedua pada tahun 2000, amandemen UUD 1945. Pada tahun 2000, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen kedua ini lebih fokus pada 1. Pendidikan dan kebudayaan, menegaskan hak atas pendidikan dan kebudayaan sebagai hak dasar rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial, memperjelas peran presiden yang tetap sebagai kepala negara dan pemerintahan, tetapi dengan mekanisme checks and balance yang lebih ketat dengan lembaga legislatif. 3.
Penguatan kelembagaan MPR, DPR, dan DPD. MPR berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi dengan batasan-batasan yang jelas. 4. Perubahan ketiga pada tahun 2001, Amandemen UUD 1945. Pada tahun 2001, amandemen ketiga dilakukan dan lebih banyak menekankan pada 1. Pemisahan antara kekuasaan negara, menguatkan independensi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan peradilan. Yang kedua, pengaturan otonomi daerah, menyusun kembali sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang lebih luas. Yang ketiga, peningkatan hak-hak politik, memperjelas hak-hak sipil dan politik bagi setiap warga negara Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2002 dilakukan amandemen keempat yang mencakup beberapa perubahan substansi. Pemberdayaan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR kembali dijadikan lembaga yang memiliki kedudukan tinggi dan fungsi serta kewenangannya diperjelas. Pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi dan memutuskan sengketa terkait konstitusi serta menjaga agar kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 6. Perubahan kelima 2002. Amandemen UUD 1945. Amandemen kelima terjadi bersamaan dengan amandemen keempat pada tahun 2002 yang menyempurnakan beberapa aspek terkait kewenangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang, meskipun tidak sekuat DPR. Perubahan nomor 7. Perubahan ke-6 2002. Amandemen UUD 1945. Amandemen ke-6 kembali menyempurnakan pembagian kewenangan antar lembaga negara, mempertegas kewenangan MPR dan memberikan perhatian lebih pada prinsip negara hukum yang demokratis. Nomor 8. Perubahan ke-7 tahun 2002. Amandemen UUD 1945. Perubahan terakhir dalam rangkaian amandemen yang dilakukan pada tahun 2002 adalah perbaikan terkait sistem pemilu yang lebih demokratis melalui penguatan peran partai politik dan mekanisme pemilihan umum. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal ini mencerminkan komitmen negara Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dan merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia dapat hidup dengan martabatnya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum, rule of law, yang berarti negara harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar warganya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa Indonesia mengakui adanya nilai-nilai agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini tercermin dalam Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, di mana sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan semua warga negara tanpa terkecuali memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Hak atas pendidikan ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang fundamental dan tidak bisa dipisahkan. Kita akan membaca pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun berdasarkan prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas yang mencari keuntungan semata, tetapi harus memperhatikan kepentingan bersama dan kesejahteraan seluruh rakyat.